Siapa yang mampu menghentikan perang? Fenomena perang yang terjadi saat ini seperti di negara-negara Timur Tengah, Israel, Iran, telah mengkhawatirkan kita semua penduduk dunia. Tapi banyak komentar dan spekulasi dari pengamat-pengamat politik, pengamat militer, pengamat ekonomi, dan para pemimpin dunia serta tokoh-tokoh perdamaian ini membahas di ruang publik hanya berkisar pada keprihatinan, pada kekuatan militer, alutsista, pada geopolitik, dan membahas blok pendukung negara-negara yang terlibat dalam peperangan dan apa penyebab terjadinya perang. Mereka ini memprediksi siapa yang menang dan siapa yang kalah. Bagaimana akhir dari konflik? Apa dampaknya dari perang dengan eskalasi tinggi ini? Apakah akan meningkatkan menjadi perang nuklir dan sebagainya? Dalam video kali ini, saya akan mengajak kita semua untuk terlebih dahulu menelusuri siapa penjahat perang yang sesungguhnya dan siapa yang mampu menghentikan perang yang terjadi di dunia saat ini. Nah, untuk menelusuri dua pertanyaan ini, kita jangan terjebak dengan akar penyebab konflik dari negara-negara yang sedang bertikai. Nah, marilah kita lihat dari perspektif lain. Misalnya dari persaingan bisnis, dari kepentingan bisnis. Siapa sih kelompok yang menggerakkan perekonomian global? Dan siapa yang menguasai dunia yang sesungguhnya saat ini? Nah, penilaian ini sangat pantas dan patut kita sandangkan ke pundak keluarga besar Rothschild. Rothschild ini berasal dari bahasa Jerman. Roth itu artinya merah, Schild itu perisai. Jadi kalau digabung Rothschild, perisai merah. Makanya lambang Rothschild ini sering digantung di depan rumah daripada keluarga Yahudi Rothschild. Nah, mengingat kelompok bisnis Rothschild ini telah dikenal memiliki gurita bisnis dan menguasai kerajaan bisnis terbesar di belahan dunia. Namun sayangnya, hingga kini belum ada laporan total berapa kekayaan keluarga Rothschild yang sesungguhnya. Konon kabarnya kekayaan dinasti Rothschild ini mampu membeli aset yang ada di seluruh negara-negara belahan dunia. Nah, dari mana gerangan munculnya awal kegiatan bisnis keluarga Rothschild ini? Kisah sukses besar dari bisnis keluarga Rothschild ini telah menyita perhatian saya dan minat saya untuk menelusuri lebih jauh. Hingga akhirnya saya pada tahun 1978 berangkat ke Eropa, tepatnya di negara Jerman. Mengingat lahirnya Mayer Amschel Rothschild di Judengast, suatu lorong pemukiman orang-orang Yahudi di Frankfurt, yang pada saat itu masih menjadi negara Jerman Barat, dulu belum bersatu. Pada saat ke Jerman, pertama kali saya melanjutkan studi ke Universitas Marburg. Ini satu kota di mana kota ini berdekatan dengan kota Frankfurt dan dekat pula dengan kota Kassel, di mana kota-kota ini merupakan negara bagian di wilayah Hessen atau negara bagian Hessen atau Hesse, Bundesländer. Sehingga saya dapat berkunjung dan melihat langsung peninggalan sejarah dari abad ke-18 ini, di mana di kota Frankfurt dan kota Kassel merupakan kiprah awal dimulainya rintisan bisnis keluarga Yahudi yang diprakarsai oleh Mayer Bauer Rothschild. Mayer Rothschild ini mengawali bisnisnya dari kain tenun sutra, kain wol, kemudian mengembangkan bisnisnya dan kemudian bermitra dengan keluarga bangsawan yang ada di wilayah itu dari kerajaan Wilhelm Hessen atau Wilhelm Hesse yang sekarang menjadi kota Kassel. Dan saya beberapa kali mengunjungi dan melihat langsung peninggalan kerajaan Hessen atau Hesse ini, di mana ada monumen Hercules yang dibangun yang melambangkan kekayaan, kekuatan kedaulatan kerajaan Hesse di Bergpark Wilhelmshöhe, puncak Wilhelm. Dari sinilah Mayer Rothschild ini dipercaya oleh keluarga bangsawan yang ada di Jerman sebagai pemasok benda-benda berharga seperti barang antik, koin emas, mata uang antik, yang hingga kini banyak pebisnis Yahudi menguasai perdagangan
di seputar keluarga kerajaan-kerajaan di negara-negara Eropa, seperti barang-barang bernilai tinggi, diamond yang world class, berlian yang berkelas dunia. Dan memang keluarga kerajaan di Eropa seperti Britania Raya, Buckingham, Kerajaan Monaco, Kerajaan Belanda, Kerajaan di Jerman lebih mempercayai pebisnis dari keturunan Yahudi sebagai pemasok barang-barang berkelas dunia dan bernilai tinggi. Selanjutnya, bisnis Mayer Rothschild ini terus mengembangkan sayapnya dengan mengembangkan bisnis bursa saham, di mana dalam perdagangan bursa saham ini Rothschild ini telah mengetahui terlebih dulu dari informasi penting tentang nilai saham ke depan atau nilai saham yang akan terjadi di depan, yang mana sebelumnya tidak diketahui oleh publik, hingga ia sering memborong saham tersebut dan menjualnya kembali dengan harga yang cukup tinggi. Kemudian Mayer Rothschild ini membangun fondasi keuangan dengan mendirikan bisnis perbankan yang bertujuan bukan saja untuk menambah kekayaan, melainkan untuk memperoleh trust atau kepercayaan dari masyarakat dalam pengembangan bisnisnya. Cukup cerdas. Pebisnis Yahudi ini sangat cerdas dan ambisius dalam mempertahankan kejayaan dari keluarga Rothschild. Dan untuk melampaui kekayaan dari kerajaan-kerajaan di Eropa, Mayer Rothschild ini membangun dinasti bisnis dan melakukan ekspansi dengan mengembangkan wilayah bisnis di Paris, Napoli, di Wina, London, Frankfurt, yang dikelola langsung oleh putra-putra Mayer Rothschild ini. Keluarga Rothschild ini mampu mengembangkan bisnisnya dari hulu ke hilir dengan strategi penguasaan bahan baku dari berbagai produk industri manufaktur, kilang minyak, tambang batu bara, tambang emas. Namun dinasti Rothschild ini tidak puas dengan bisnis ini semua. Mereka berambisi untuk menguasai dunia dengan melakukan konspirasi negatif, seperti menciptakan kekacauan, konflik antar kelompok, atau konflik antar negara, agar terjadi peperangan di dunia ini. Fakta ini dapat kita temukan dari penelusuran lompatan kekayaan dari bisnis Rothschild yang telah dilalui dari masa ke masa. Lembaga keuangan yang dikelola Rothschild ini telah berpengalaman sejak abad ke-18 dalam hal meminjamkan modal perang dan memfasilitasi berbagai kerajaan negara yang berperang. Dinasti Rothschild ini telah memiliki segudang pengalaman selama 4 abad dalam membuat kekacauan politik, konflik antar kelompok, perang antar kerajaan atau perang antar negara, yang bertujuan menguasai perekonomian dunia, mengontrol keuangan dunia, dan mengontrol kekuasaan dari setiap negara. Gambaran ini dapat kita saksikan bagaimana sistem dan strategi yang diterapkan Rothschild di belahan Eropa. Pada abad ke-18, untuk menguasai perekonomian di Eropa, Mayer Rothschild telah menempatkan kelima putranya masing-masing. 1. Amschel Rothschild di Frankfurt ditugaskan untuk menguasai perekonomian di Jerman dan mendirikan European Central Bank yang berhasil menerbitkan mata uang euro yang memang sudah direncanakannya dari sejak abad ke-18. Kemudian putra Karl Rothschild mengembangkan bisnis untuk menguasai Italia, perekonomian Italia yang bermarkas di Napoli. Dia menciptakan revolusi Italia pada tahun 1848. Kemudian Italia dipimpin oleh Giuseppe Mazzini. Dari sinilah lahir istilah mafia. Mafia singkatan dari M-nya Mazzini, A-nya Autorizza, F-nya Furti, I-nya Incendi, A-nya Avellena Menti, yang memiliki akronim Mazzini mengizinkan pencurian, pembakaran, keracunan. Atau dalam dialek Sisilia, satu wilayah kepulauan di Italia, asal kata dari mafioso yang berarti sombong, berani, melindungi, membanggakan diri. Berikutnya putra Solomon Rothschild yang memimpin di Austria bermarkas di Wina bertujuan menguasai keuangan Austria dengan mengusulkan mata uang tunggal di Eropa dalam Kongres Wina tahun 1814 hingga 1815 dan akhirnya berhasil diterbitkan pada tahun 2002. Putra Nathan Rothschild yang juga dikirim ke London
untuk menguasai keuangan Inggris dan berlanjut menguasai keuangan Amerika Serikat melalui Bank Sentral USA. Kemudian putra James Rothschild dikirim ke Prancis untuk menguasai keuangan Prancis dan mendorong Napoleon Bonaparte untuk membuat kekacauan dalam Revolusi Prancis tahun 1789 hingga 1799 yang telah meruntuhkan kerajaan Prancis. Meski telah berusia 1000 tahun, akhirnya James Rothschild mendapatkan konsesi bisnis keuangan dari Bank Sentral Prancis dan berhak atas printing money. Bagi Rothschild, membuat kerusuhan sosial atau menjatuhkan rezim yang sedang berkuasa tidaklah sulit. Perang merupakan peluang emas bagi para bankir-bankir Yahudi ini. Itulah sebabnya yang menjadi andalan dalam meningkatkan kekayaan keluarga Rothschild sehingga mampu menguasai perekonomian dunia, maka mereka memanfaatkan bisnis dari peperangan-peperangan yang ada di dunia ini. Bahkan kelompok inilah yang selama ini merancang, mengatur geopolitik dunia, mensuplai alutsista modern dari industri alat-alat perang yang canggih yang mereka miliki. Mereka juga selama ini yang mengatur negara-negara adidaya agar selalu menciptakan peperangan. Bila kita cermati fenomena yang sedang melanda dunia saat ini, dengan adanya peperangan di negara-negara di dunia, dan khususnya negara Israel, Palestina, Suriah, Lebanon, Iran, dan lain-lain, yang tak dapat dilerai, tak dapat dihentikan oleh kekuatan-kekuatan dari UN, United Nations atau PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa. Banyak pemimpin dunia yang telah menyuarakan gencatan senjata, ancaman embargo dari beberapa negara, demonstrasi warga di beberapa negara di dunia. Namun manuver politik dan langkah-langkah ini adalah perbuatan sia-sia karena tak mampu mempengaruhi negara-negara yang sedang berperang atau sedang bertikai, terutama Israel. Jadi sesungguhnya siapa yang dapat menghentikan perang itu? Jelas yang dapat melakukan ini adalah kelompok yang memiliki sumber daya tak terbatas, yang dapat mengontrol dan mengatur kekuatan-kekuatan yang ada di dunia, serta yang telah menguasai perekonomian dunia dan terkoneksi dengan bisnis yang menggurita. Siapakah yang memiliki kekuatan itu? Mereka itu adalah kelompok yang kerap menciptakan perang, mengatur kapan perang dimulai dan kapan perang dihentikan. Karena merekalah yang memiliki kepentingan utama dari bisnis perang di dunia ini. Demikian, silakan menyampaikan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.